Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini diberikan kesehatan, kesempatan dan diberikan kemudahan untuk berjalan ke masjid untuk belajar bersama-sama. Dan ini merupakan nikmat besar yang sangat patut untuk disyukuri. Dan ketika seorang diberikan kemudahan untuk belajar ilmu agama, ini merupakan nikmat besar dan ini merupakan tanda kebaikan untuk seorang. Rasulullah menyebutkan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan fahamkan dia terhadap agamanya. Dan di sini Rasulullah menyebutkan khairan di situ, mayuridillahu bi khairan, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, itu umum untuk seluruh kebaikan. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, semuanya itu berkandung dengan ilmu agama, ya, kebaikan ilmu agama. Ketika seorang diberikan pemahaman, maka dia akan dapatkan kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Dan ikhwani fillah wa akhwati rahimani rahimakumullah, Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ilmu itu adalah nikmat yang tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya liman sahhat niyatuhu, bagi orang yang niatnya benar dalam belajar. Ya, bagi orang-orang yang niatnya benar dalam belajar. Maka tanyakan kepada beliau, kaifa sahhat niyatuhu? Bagaimana orang itu dikatakan niatnya benar dalam belajar? Maka beliau menjelaskan, ya, orang yang niatnya benar dalam belajar adalah orang yang meniatkan untuk lirafil jahli an nafsihi wa an ghairihi, untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari orang lain. Ini niat yang benar di dalam belajar. Sehingga ya hendaknya kita menata niat kita di dalam belajar, dalam bermajelis kita tata niat kita agar mendapatkan tujuan dari belajar tersebut. Ya, ikhwani fillah wa akhwati rahimani rahimakumullah, dan insyaallah kita kembali melanjutkan hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Bulughul Maram, masih di kitab shalah, bab salatul jamaah wal imamah, bab tentang salat jamaah dan masalah imam, masalah berkaitan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah imam. Terakhir kita baca hadis Yazid ibn Aswad tentang ketika beliau mendapatkan dua orang yang mereka tidak sholat berjamaah, maka Rasulullah menegur keduanya, dan keduanya mengatakan, kami sudah sholat di tempat kami. Maka Rasulullah mengingatkan, jangan lakukan seperti itu. Jika kalian sudah sholat di tempat kalian, di rumah-rumah kalian, kemudian kalian dapatkan sholat berjamaah bersama dengan imam, ya, mendapatkan imam dan
imam itu belum sholat, maka sholatlah bersama dengan imam. Artinya mendapatkan jamaah, maka berjamaahlah bersama dengan imam. Karena itu nanti akan dianggap sebagai sholat sunnah untuk kalian. Ikut bersama dengan imam, tapi sholatnya sholat sunnah, sehingga mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbira wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu wa idza sajada fasjudu fala tasjudu hatta yasjuda wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Rawahu Abu Dawud wa hadzal lafdhu asluhu wa hadzal lafdhuhu wa asluhu fi sahihain. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dipasang ditetapkan itu untuk diikuti. Imam itu untuk diikuti, dipasang untuk diikuti. Maka fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imamnya bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Wala tukabbiru hatta yukabbiru, dan kalian jangan bertakbir sampai imamnya bertakbir. Jangan dahului imam. Wa idza raka'a farka'u, kalau imamnya ruku, maka rukuklah bersamanya. Wala tarka'u hatta yarka'a, dan kalian jangan ruku sampai imamnya ruku. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, kalau imamnya mengatakan sami'allahu liman hamidah, i'tidal, maka faqulu, ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Ucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu. Kemudian wa idza sajada fasjudu, kalau imamnya sujud, fasjudu, maka sujudlah kalian. Wa la tasjudu hatta yasjuda, dan janganlah kalian sujud sampai imamnya sujud. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman, kalau imamnya salat berdiri, maka salatlah kalian dengan berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in, kalau imamnya salat dengan duduk, maka salatlah kalian semuanya dengan duduk juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan ini lafadznya beliau, wa asluhu fi sahihain, dan asal hadis ini ada di dalam sahihain. Ikhwani fiddin wa akhwati rahimani rahimakumullah. Di dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa imam itu dipasang, itu dipasang untuk untuk diikuti. Maka makmum hendaknya mengikuti gerakan-gerakan imam semuanya. Imam itu dipasang untuk diikuti, maka ikuti gerakan imam, jangan mendahului gerakan imam. Jangan bertakbir sebelum imamnya itu bertakbir. Dan beliau mengatakan fa idza kabbara fakabbiru, kalau imamnya takbir, maka hendaknya kalian bertakbir. Ini kalau dalam bahasa Arab namanya jumlah syarat namanya. Dalam jumlah syarat, jika kamu begini maka gitu ya. Jika imamnya takbir, maka lakukanlah, maka bertakbirlah. Nah, ini ada jika dan ada maka. Nah, ini namanya jumlah syarat kalau dalam bahasa Arab, jumlah syartiyah, syarat. Dan ini menunjukkan bahwa di sini ada dua kandungan makna, yang menunjukkan ada dua kandungan makna. Yang pertama adalah man'ut takbir qablahu. Kita tidak boleh bertakbir sebelum takbirnya imam. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan jika imam bertakbir, maka barulah kalian bertakbir. Artinya di sini kita tidak boleh bertakbir sebelum imam itu bertakbir. Jangan mendahului takbirnya imam. Ini yang pertama, tidak boleh kita mendahului takbir sebelum imam bertakbir. Makna yang kedua, kandungan yang kedua, bahwa kita di sini diperintahkan untuk mubadarah bitakbir, untuk mubadarah bitakbir, bersegera bertakbir. Ketika imam sudah bertakbir, maka langsung ikuti gerakannya dengan takbir juga. Jangan mengakhirkan. Jangan sampai imam sudah takbir, sudah sujud rukuk lama misalnya, baru kita menyusul dengan takbir berikutnya. Tapi
Rasulullah menyebutkan fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir untuk rukuk misalnya, maka takbirlah, ikuti gerakan imam tersebut. Dan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala beliau ditanya, bagaimana kalau kita mendapatkan imam yang dia takbir untuk rukuk sementara kita belum selesai untuk membaca Al-Fatihah? Apa kita selesaikan bacaan Fatihahnya atau kita rukuk untuk mengikuti imam? Ya, untuk mengikuti imam. Sementara kita baru membaca Al-Fatihah, hanya baru sebagian dari surat Al-Fatihah yang kita baca, belum semuanya, belum sempurna. Maka beliau hafizahullah taala menjawab bahwa kita tetap bertakbir mengikuti imam. Ketika imam sudah takbir untuk ruku, kita juga ikut takbir untuk ruku. Ya, kita takbir untuk ruku. Kenapa? Beliau menjelaskan karena yang namanya surat Al-Fatihah, ya, sebagian para ulama termasuk mazhab Hambali menganggap itu sebagai rukun. Karena Rasulullah mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah artinya ini sebagai dalil bahwa surat Al-Fatihah itu termasuk rukun dari rukun-rukun apa? Rukun-rukun salat. Yang salat tidak sah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Tetapi di sini ada khilaf tentang surat Al-Fatihah. Apakah surat tersebut adalah rukun dari rukun salat atau bukan? Sebagian mengatakan sebagai rukun salat, sebagian mengatakan bukan rukun salat. Ini ada perbedaan. Sebagian mengatakan wajib, bukan rukun. Sebagian menganggapnya sebagai rukun. Maka ada perbedaan pendapat. Maka beliau menjelaskan, hafizahullah taala menjelaskan, kalau imamnya sudah ruku, maka hendaknya makmum juga ikut ruku meskipun dia belum selesai membaca surat Al-Fatihah, dan insyaallah salatnya tetap sah. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah itu diperselisihkan rukun dan bukan rukunnya. Ya, tentang rukun atau bukannya itu diperselisihkan oleh para ulama. Adapun ruku semuanya sepakat bahwa ruku itu merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Gerakan ruku itu merupakan rukun yang disepakati oleh para ulama. Semuanya sepakat ruku itu merupakan apa? Merupakan rukun salat. Sehingga kalau dibandingkan antara ruku dengan surat Al-Fatihah, maka lebih martabatnya itu lebih tinggi ruku daripada surat Al-Fatihah. Artinya dari segi ini, karena ruku itu disepakati bahwa itu sebagai rukun, sementara surat Al-Fatihah itu ada perselisihan pendapat di antara para ulama tentang rukunnya. Sehingga beliau menjelaskan tetap ikut ruku bersama dengan imam, dan insyaallah salatnya tetap sah, ya, meskipun surat bacaannya itu belum sempurna di situ, ya, belum sempurna. Ini walau alam bisawab. Maka di sini kita hendaknya ketika bertakbir, imam sudah bertakbir, kita bersegera menyusul takbirnya imam. Ya, menyusul takbirnya imam, jangan mengakhirkan takbir kita, tapi kita menyusul. Karena Rasulullah menyebutkan fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam bertakbir maka bertakbirlah, bersegeralah untuk bertakbir. Wa la tukabbiru hatta yukabbira. Kata beliau selanjutnya, kalian jangan bertakbir sampai imam bertakbir. Artinya di sini ada larangan untuk mendahului takbir imam. Tidak boleh makmum mendahului takbir sebelum imamnya itu bertakbir. Dan bagaimana kalau misalnya ada orang yang dia bertakbir sebelum imamnya takbir? Imamnya belum mulai, sudah mulai duluan misalnya. Imamnya belum takbiratul ihram, dia sudah mulai takbiratul ihram duluan. Atau imamnya belum ruku, dia sudah takbir untuk ruku. Nah, kalau terjadi yang seperti ini bagaimana? Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau menjelaskan bahwa mendahului rukun dari rukun-rukun salat, ya, rukun-rukun salat itu kalau dilakukan dengan sengaja maka salatnya batal. Ya, salatnya dia batal. Mendahului imam belum takbiratul ihram, dia sudah takbiratul ihram duluan, maka salatnya dia batal. Dia harus membatalkan mengulangi lagi salatnya tersebut. Dan dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam."
an yuhawwirallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alallahu suratahu surata himar. Rasulullah mengatakan, tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam bangkit, sebelum imam bangkit? Tidakkah takut orang yang melakukan seperti itu? Dia mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat, sebelum bangkit dari rukuk atau dari sujud. An yuhawwirallahu ra'sahu ra'sa himar. Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala himar, atau wajahnya, menjadikan wajahnya, bentuk wajahnya menjadi wajah himar. Ini sabda Rasulullah SAW. Dan ini merupakan bentuk apa? Bentuk ancaman. Ini merupakan bentuk ancaman. Dan di sini adanya ancaman seperti itu, adanya ancaman Allah akan merubah orang yang mendahului gerakan imam, akan dirubah kepalanya menjadi apa? Kepala himar, atau wajahnya menjadi wajah himar. Ancaman yang seperti ini, adanya ancaman ini menunjukkan bahwa itu sesuatu yang terlarang. Ya, adanya ancaman itu menunjukkan sesuatu yang terlarang. Begitu ya? Ya. Ini yang kita pahami dari hadis tersebut, bahwa adanya ancaman itu menunjukkan bahwa itu sesuatu yang terlarang, sesuatu yang diharamkan. Dan orang kalau dia melakukan sesuatu yang diharamkan, maka di dalam sebuah ibadah, maka kaidahnya bahwa ibadah itu akan batal dengan sebab tersebut. Kalau melakukan hal-hal yang terlarang dalam syariat. Ini pendalilannya bahwa ada ancaman bagi orang-orang yang mendahului gerakan imam. Allah akan merubah mukanya menjadi muka khimar, atau wajahnya atau kepalanya menjadi kepala khimar. Dan ini difahami tentunya kalau yang namanya adanya ancaman-ancaman seperti itu menunjukkan bahwa itu merupakan sesuatu yang dilarang. Ya, sama kita misalnya di pondok, di sekolahan bikin peraturan. Ya, santri yang ketahuan bawa HP-nya akan disita. Begitu ya misalnya ya, HP akan disita. Ini kan ancaman ya. Ancamannya apa? HP-nya akan disita, tidak dikembalikan misalnya. Ada peraturan seperti itu. Maka kita akan langsung paham, oh berarti dilarang membawa HP. Ya, berarti ada larangan untuk membawa HP. Nah, seperti itu. Artinya ketika ada sebuah ancaman, ya ada ancaman sesuatu kok diiringi dengan adanya ancaman, maka itu menunjukkan bahwa sesuatu tersebut itu adalah sesuatu yang dilarang. Ya, termasuk dalam masalah ini tidak boleh mengangkat kepala sebelum imam. Maka ketika ada yang mengangkat dan melakukan sesuatu yang terlarang seperti ini, maka ibadahnya batal. Ya, kita lanjutkan. Beliau kemudian mengatakan, wa idza raka'a farka'u. Kalau imamnya ruku, maka rukuklah. Ruku. Fala tarka'u hatta yarka'a. Dan kalian jangan ruku sampai imamnya ruku. Jangan ruku dulu sebelum imamnya ruku. Dan di sini juga hendaknya kita ketika imam sudah bertakbir atau imam sudah misalnya kita datang, imam sudah membaca suratan. Ya, sudah membaca suratan. Maka kita langsung bertakbir, di situ masuk bertakbir langsung sholat. Jangan menunggu imamnya Imamnya ruku baru takbir. Karena pendapatnya siapa yang mendapatkan rukuknya imam, maka dia mendapatkan terhitung mendapatkan rakaat. Akhirnya dia akal-akali. Jadi kalau masuk langsung ya biarkan dulu imamnya masih baca, masih bisa nyantai-nyantai dulu ya. Nanti takbirnya kapan? Kalau imamnya takbir untuk rukuk baru masuk ikut rukuk bersama dengan imam. Nah, ini tidak seperti ini ya. Artinya kalau kita mendapatkan imam sudah sholat, sudah kita langsung sholat, langsung bertakbir untuk sholat. Ya, jangan menunggu imamnya rukuk baru bertakbir di situ. Ya. Kemudian kalau imam rukuk maka rukuklah. Dan kalau imam ucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamdu. Di sini bahwa makmum itu tidak membaca sami'allahu liman hamidah. Makmum itu tidak, ketika dia bangkit dari ruku untuk i'tidal, maka makmum tidak mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Makmum hanya mengatakan Rabbana Allahumma rabbana lakal hamdu. Ini dengan bentuk-bentuk yang banyak ya. Ada Allahumma rabbana lakal hamdu
ada yang Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini dengan bentuk-bentuk yang banyak. Yang jelas ini semuanya diperbolehkan. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imamnya sujud maka sujudlah. Wa la tasjudu hatta yasjuda. Kalian jangan sujud sampai imamnya bersujud. Wa idza shalla qa'iman. Kalau imamnya salat dengan berdiri. Kalau imam salat dengan berdiri, fasallu qiyaman, maka salatlah kalian dengan berdiri. Kalau imamnya berdiri, maka salatlah kalian dengan berdiri. Kecuali kalau misalnya makmum itu tidak mampu untuk berdiri, ya, karena misalnya ada sakit ya di kakinya atau di mana sehingga dia tidak bisa salat dengan berdiri, ya sudah, dia fattaqullaha mastata'tum, ya, kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau mampunya dengan duduk, salat dengan duduk. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Kalau imamnya salat dengan duduk, maka salatlah kalian semuanya dengan duduk juga. Ya, kalau imamnya duduk juga ikut salat dengan duduk. Ya. Setelahnya wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran faqala taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Rasulullah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada sahabat-sahabatnya yang di belakang, ya, tidak maju di shaf depan tapi di belakang, agak di belakang, jauh dari imam. Maka Rasulullah mengatakan taqaddamu, majulah kalian, fa'tammu bi, dan hendaknya kalian mengikuti aku, mengikuti gerakan imam, ya, mengikuti gerakan-gerakan imam. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, dan hendaknya orang yang di belakang kalian itu mengikuti kalian. Yang di belakang imam mengikuti imam, yang di belakangnya shaf yang shaf pertama ikut pada yang shaf kedua, ikut pada shaf pertama, shaf ketiga ikut pada shaf yang kedua, dan seterusnya. Jadi mengikuti yang shaf yang di depannya itu. Nah, ini ketika jamaah misalnya panjang banyak sekali, yang depan yang belakang mungkin tidak mendengar suara imam, ya, suara imam tidak mendengar takbirnya imam, ya, karena ya, zaman dulu ya mungkin belum ada pengeras suara, beda dengan zaman sekarang. Ya, zaman sekarang ya, sudah ada pengeras suara, alhamdulillah. Tapi kalau belum, ya kita mengikuti. Kalau kita meskipun tidak mendengar suaranya imam, ya kita lihat gerakan imam. Kalau lihat gerakan imam, ikut gerakan imam. Kalau tidak ikut tidak melihat imam, mengikuti gerakan orang yang ada di depan dia, yang di depan dia, shaf yang di depan dia, ikut kepada yang dia. Rasulullah mengatakan majulah kalian dan ikuti gerakanku. Kemudian yang setelah kalian mengikuti gerakan-gerakan kalian. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani rahimakumullah. Maka di sini menunjukkan bahwa imam itu merupakan panutan, merupakan orang yang diikuti gerakan-gerakannya dalam salat. Dalam seluruh perbuatan dia dan ucapan-ucapan dia diikuti oleh makmumnya. Semuanya diikuti oleh makmumnya. Dan tidak boleh kita menyelisihi gerakan-gerakan imam. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan Rasulullah memerintahkan fa'tammu bi, ikuti aku, kata Rasulullah, ikuti imam. Maka asalnya perintah dalam syariat itu untuk sesuatu yang wajib. Asalnya perintah itu wajib. Maka harus mengikuti gerakan-gerakan imam. Ya, gerakan imam juga bacaan imam itu harus diikuti. Dan ikhwani fillah wa akhwati rahimakumullah, dan mengikuti di sini adalah mengikuti dari hal-hal yang zahir, yang nampak. Hal-hal yang zahir yang nampak. Ya, kayak tadi misalnya gerakan berdiri ikut berdiri, ruku ikut ruku, iktidal ikut iktidal, sujud ikut sujud gitu ya. Duduk ikut sujud. Ini yang diikuti, gerakan-gerakan yang kelihatan. Adapun sesuatu yang ada dalam hati, maka kita tidak wajib untuk mengikuti yang dalam hati. Misalnya imamnya ini sedang sholat asar, ya, kita baru datang dan kita belum sholat duhur. Kita musafir misalnya, ya, musafir datang, kita belum sholat duhur. Maka kita sholatnya sholat apa? Sholat duhur dulu.
karena itu harus urutan antara zuhur dengan asar. Jangan mendahulukan asar, harus urutan. Nah, kita sholat zuhur dulu, makmum kepada imam yang sedang sholat asar, berbeda niat. Maka di sini dibolehkan meskipun terjadi perbedaan niat. Imamnya niatnya sholat asar, makmumnya ada yang niatnya sholat zuhur, ini diperbolehkan. Kenapa? Karena kewajiban untuk mengikuti itu adalah mengikuti gerakan-gerakan yang zahir, yang kelihatan. Adapun niat dalam hati itu boleh terjadi perbedaan. Imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah misalnya, atau sebaliknya. Bukan hadis yang tadi ya, yang sebelumnya. Imamnya sholat fardu, makmumnya karena mendapatkan jamaah dia ikut sholat, tapi dia meniatkan untuk sholat sunnah. Atau sebaliknya, makmumnya atau imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat sholat wajib. Ya, makmumnya sholat wajib juga boleh. Ya, misalnya ada kita datang pas Ramadan, misalnya Ramadan mau sholat tarawih. Ternyata kita sudah terlambat, kita belum sholat isya, kita sudah terlambat. Datang ke sana sudah terlambat, imam sudah sholat isya, tinggal melaksanakan sholat tarawihnya. Kita datang ke sana, kita belum isya. Imamnya sholat tarawih, kita sholat isya, itu boleh. Ya, jadi imamnya sholat apa? Sholat sunnah, sementara kita sholat wajib di situ. Nah, jadi imam yang sholat 2 rakaat, kita menyempurnakan, nambah untuk sholat isya kita, nambah 2 rakaat lagi untuk menyempurnakan sholat isya kita. Jadi kewajiban mengikuti imam di sini adalah tadi ya, berkaitan dengan hal-hal yang zahir. Adapun hal yang batin yang ada dalam hati, maka tidak ada kewajiban untuk mengikuti imam. Kemudian wal ya'tamu bikum man ba'dakum. Dan hendaknya orang yang di belakang kalian itu mengikuti kalian. Yang di belakang shaf pertama ikut pada shaf pertama, yang di belakang shaf kedua ikut pada shaf yang kedua, dan seterusnya, terus ke belakang. Ya, dan ini ketika akan bermanfaat ketika shafnya itu panjang, shafnya besar. Ketika shafnya jumlah jamaahnya itu banyak sekali di masjid-masjid yang sangat besar misalnya, ya, ketika sholat Id atau gitu ya, mungkin ada jamaah-jamaah yang sama sekali tidak melihat imam, maka dia ikut kepada gerakan-gerakan shaf yang ada di depan dia. Ya, selama masih dalam satu tempat yang sama, bersama dengan tempatnya imam, ya, masih berjamaah di satu tempat yang sama. Misalnya sholat Id ya, di sini ada yang sholat di sini, di masjid misalnya, jamaahnya meludak sampai jalan sana misalnya, sampai jalan depan terminal misalnya sana, depan pasar itu ya. Misal kalau sampai seperti itu, softnya sampai sana, ya maka nggak apa-apa. Yang di sana ikut gerakan yang orang-orang yang di depannya, karena masih nyambung sampai ke sana, masih nyambung, ya gitu ya, masih nyambung, maka masih boleh untuk mengikuti. Yang jelas bahwa sholat berjamaah itu ketika masih berkumpul dalam sebuah tempat yang sama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, sholatul jamaah summiyat bidzalika listima'il musallin bil fi'li zamanan wa makanan. Kata beliau, yang namanya salat jamaah dikatakan dengan salat jamaah, jamaah artinya berkumpul, karena kumpulnya orang-orang yang salat dengan dalam tempat dan waktu yang sama, di tempat yang sama, waktunya sama, ya, dengan berkumpul dengan sebuah amalan ibadah di tempat yang sama dan waktu yang sama. Maka kalau tidak terjadi perbedaan tempat, misalnya satunya di tempat sini, satunya di tempat yang jauh, maka ini terlarang, tidak boleh seperti ini. Ini sepakat para ulama semuanya, para imam-imam semua sepakat, kalau terjadi perbedaan tempat yang jauh, maka tidak diperbolehkan untuk mengikutinya. Bukan dalam satu tempat yang sama, ya, bukan di tempat yang sama, tempat yang terpisah, maka tidak boleh untuk mengikuti jamaahnya. Ini sepakat para ulama. Maka tidak boleh sholat, misalnya sholat di belakang televisi, gitu ya, di belakang televisi, sholatnya di belakang televisi atau di belakang radio. Kalau dulu radio ya, pakai radio, ada imam masjid sholat disiarkan di televisi misalnya,
Nah, kita tidak boleh ikut jamaah pada dia, tidak boleh. Kenapa? Karena tempat kita dengan tempatnya dia berbeda, tempatnya berbeda. Satunya di Masjid Istiqlal, kita di Banyumas, kan jauh sekali ya. Yang di Sating Istiqlal, ya, kita di Banyumas. Ini jarak yang sangat jauh. Nanti lama-lama saya makmum ke Imam Masjidil Haram, gitu ya kan, gitu ya. Sana di live, kita ikut di belakang layar, seperti itu. Saya mengatakan saya tadi makmum kepada Imam Masjidil Haram. Ini nggak boleh seperti ini, nggak boleh di belakang televisi. Kenapa? Karena tempatnya berbeda. Karena tempatnya berbeda. Jadi tempat-tempat ini jamaah, namanya jamaah, itu tempatnya harus sama, harus di tempat yang sama, di waktu yang bersamaan. Kemudian Syaikhul rahimahullah taala menjelaskan ketika beliau mensyarah hadis ini, beliau mengatakan di sini menunjukkan pada kalimat wal ya'tamu bikum man ba'dakum, hendaknya orang-orang yang di belakang kalian itu ikut kalian. Itu menunjukkan bahwa di sini boleh adanya salah satu makmum itu menjadi penyampai, ya, penyampai ucapan-ucapan imam. Ya, namanya tabligh. Ya, tabligh, salah satu makmum dia mengeraskan takbirnya imam. Ketika imam di sini takbir, nggak ada pengeras suara misalnya ya, karena tidak menggunakan pengeras suara, ya makmum yang belakang mungkin tidak mendengar ucapannya imam, tidak mendengar ucapannya imam. Maka salah satu makmum yang di belakang itu yang masih mendengar, ketika imam mengatakan Allahu Akbar, dia ikut teriak Allahu Akbar, dikeraskan. Ini boleh, ya, karena Rasulullah mengatakan falyatamma bikum man ba'dakum. Yang di belakang, saf belakang ikut kepada saf yang depannya. Ini menunjukkan bahwa boleh bagi salah satu makmum untuk menyampaikan takbirnya imam kepada kepada makmum-makmum yang lain yang di belakangnya yang mungkin tidak mendengar bacaan imam tersebut. Ini dalam hadis ini. Jadi boleh untuk mengeraskan makmum, salah satu makmum boleh mengeraskan bacaan imamnya. Kemudian wa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan mukhassafatan fa shalla fiha fatadabba'a ilaihi rijalun wa ja'u yusalluna bi salatihi al hadits wa fihi afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al maktubah. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan ihtajara Rasulullah beliau membuat kamar bilik, ya, sebuah kamar kecil. Ihtajar Rasulullah hujratan mukhassafah, membuat sebuah kamar dari anyaman-anyaman yang dianyam, ya, anyaman, ya, mungkin anyaman dari pelepah kurma atau apa begitu ya. Fa shalla fiha, kemudian Rasulullah salat di dalam kamar tersebut. Fatadabba'a ilaihi rijalun, maka kemudian berita itu tersebar dari mulut ke mulut, pindah semuanya, geser atas gerak, langsung tersebar di Madinah. Para sahabat langsung saling bercerita satu dengan yang lainnya. Rasulullah sholat di dalam kamar tersebut, dalam ruangan itu. Ini di masjid, beliau membuatnya di masjid, membuat kamar di masjid. Kemudian berita ini langsung tersebar ke para sahabat, ya, langsung tersebar ke para sahabat. Maka kemudian fasalla waja'u yusalluna bi salatihi, maka akhirnya pada malam tersebut, pada hari itu, ini terjadi pada bulan Ramadan, ya, pada bulan Ramadan Rasulullah membuat sebuah kamar di masjid. Nah, kemudian ini segera tersebar dan para sahabat kemudian sebagian mereka langsung datang di malam yang pertama, dan inilah awal diadakannya salat tarawih, ya. Maka kemudian waja'u yusalluna bi salatihi, maka mereka pun datang dan salat ikut dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan salatnya Rasulullah. Jadi Rasulullah salat di dalam biliknya, kemudian para sahabat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di malam berikutnya sama, masih salat, kemudian tambah banyak yang hadir. Di malam yang ketiganya Rasulullah SAW tidak hadir.
Dan ketika semakin banyak yang hadir, ternyata Rasulullah SAW kemudian malah tidak hadir. Rasulullah SAW khawatir kalau sholat tersebut akan menjadi wajib. Ketika terus dilakukan, khawatir akan menjadi wajib sehingga akan memberatkan umat Islam ini. Maka Rasulullah kemudian sholat di rumahnya, dan Rasulullah kemudian mengatakan di antara kelanjutan hadisnya, wa fihi, di dalamnya Rasulullah menyebutkan afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Salat seorang yang paling afdal itu dilakukan di rumahnya. Salatnya seorang paling afdal dilakukan di rumahnya, kecuali salat wajib, kecuali salat fardu. Ya. Semuanya salat-salat itu lebih afdal untuk dilakukan di rumah kecuali salat-salat fardu. Artinya salat-salat sunnah itu paling baik tempat untuk melaksanakan salat sunnah adalah di rumah. Ya, salat yang paling baik untuk melaksanakan salat sunnah itu di rumah. Ya. Dari hadis ini kita baca dulu ya, ulangi lagi. Rasulullah SAW beliau membuat sebuah kamar di masjid. Maka para ulama mereka membahas bagaimana hukum membuat kamar di masjid ketika iktikaf, ya. Ketika iktikaf buat ada kamar-kamar kecil di masjid digunakan untuk iktikaf. Apa hukumnya membuat kamar-kamar yang seperti ini? Maka untuk yang seperti ini juga dibahas oleh para ulama, ya. Yang jelas bahwa hadis ini menunjukkan boleh, ya, bolehnya membuat kamar di masjid, di masjid, tapi syaratnya tidak boleh membuat sempit masjid, mengganggu orang-orang yang sholat, ya. Tidak boleh dengan adanya kamar-kamar itu kemudian mengganggu orang-orang yang sholat, ya, orang-orang yang sholat. Nah, sekarang kalau misalnya yang kepengen buat kamar ada 20 orang di masjid ini, masjid sebesar ini, kemudian yang kepengen buat kamar 20 orang, kira-kira yang sholat terganggu apa tidak? Ya, kan terganggu, ya, terganggu. Malah nggak bisa jamaah, penuh dengan kamar-kamar, tidak bisa berjamaah. Sehingga di sini boleh, tapi dengan syarat tidak mengganggu orang yang sholat, tidak membuat menjadi sempit, tidak kalau membuat sempit seperti itu maka tidak diperbolehkan, mengganggu orang-orang yang berjamaah, maka tidak boleh untuk membuat kamar di situ. Ini sebagian mengatakan seperti ini. Sebagian lagi mengatakan bahwa membuat kamar di masjid itu ini khusus untuk Nabi. Membuat kamar di masjid itu merupakan kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang yang punya kedudukan penting di masyarakat. Artinya kan Nabi waktu itu kan di samping sebagai Nabi, beliau juga sebagai kepala negara, kan gitu, ya, pemimpin kaum muslimin pada saat itu. Maka yang boleh membuat kamar di masjid adalah orang-orang yang memang punya kekuasaan di situ, orang yang punya kekuasaan. Jadi dia seperti misalnya presiden bikin kamar di masjid Istiqlal untuk iktikaf misalnya. Ini boleh, ya, seperti itu. Jadi sebagian para ulama mengatakan ini khusus untuk Nabi atau orang-orang yang memang punya kepentingan yang seperti Nabi, di mana dia adalah seorang pemegang kekuasaan di tempat itu, presiden atau gubernur atau bupati. Misalnya bupati boleh dia membuat kamar di masjid agung yang ada di situ. Adapun yang lainnya maka tidak. Kenapa? Karena akan mengganggu jamaah-jamaah yang lainnya. Atau misalnya yang boleh buat kamar juga adalah kalau ada sebuah markas besar gitu, ya, yang bertanggung jawab di markas itu. Atau misalnya ada Masjid Istiqlal, ada imam besarnya di situ, ya, ada imam besarnya. Maka dia boleh untuk membuat kamar di situ, karena dia Istiqlal itu di bawah kekuasaannya dia, di bawah pengaturannya dia. Adapun yang lainnya tidak diperbolehkan. Ini seperti ini. Yang jelas itu sebagian mengatakan boleh untuk Nabi dan orang-orang yang semisal Nabi seperti Imamul A'zam atau orang-orang yang punya
kepala ketua-ketua kabilah misalnya atau yang lainnya, ini boleh. Adapun yang lainnya tidak diperbolehkan karena akan mengganggu para jamaah-jamaah yang lain. Ini walaulah miswab. Sehingga kalau mau iktikaf bagaimana? Sudah iktikaf aja. Iktikaf, dan itu tidak perlu untuk membuat buat kamar-kamar di masjid. Ya, tinggal dia beribadah di masjid itu. Kita lanjutkan. Ini tentang membuat kamar di masjid. Kemudian beliau mengatakan, afdhalus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Salat yang paling baik itu dilakukan di mana? Di rumah. Tempat yang paling baik untuk melaksanakan sholat itu di rumah, kecuali sholat fardu, kecuali sholat wajib, maka harus dilakukan di masjid. Untuk para laki-laki, ya, para laki-laki ini harus sholat di masjid, jamaah di masjid. Kemudian di sini menunjukkan bahwa tempat yang paling baik, ya, tempat yang paling baik untuk sholat sunnah itu adalah di rumahnya sendiri. Dan itu rumahnya dia untuk sholat sunnah itu lebih baik dibandingkan dengan sholat sunnah di Masjid Nabawi, sholat sunnah di Masjidil Haram, dan sholat sunnah di Masjidil Aqsa. Lebih utama sholat di rumahnya dia. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, dan Rasulullah menyampaikan di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi, ya, kita tahu bagaimana keutamaannya. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Mengatakan hadis ini, afdhalus sholatil mar'i fi baitihi. Sebaik-baik sholat seorang itu di rumahnya. Ini paling baik, tempat paling baik untuk sholat sunnah. Dan beliau menyampaikan ini di Masjid Nabawi, ya, di Masjid Nabawi. Karena beliau membuat kamarnya di mana? Di Masjid Nabawi, ya. Beliau membuat kamar tadi itu kecil itu di masjidnya beliau, di Masjid Nabawi. Para sahabat mereka berjamaah kepada beliau. Tapi kemudian di malam berikutnya Rasulullah tidak hadir sholat. Kemudian mengatakan sebaik-baik sholat kalian, sholat sunnah kalian dilakukan di rumah, di rumah-rumah kalian. Sampai mengatakan seperti itu, menunjukkan bahwa sholat sunnah di rumah lebih baik daripada sholat sunnah di Masjid Nabawi. Begitu ya, lebih baik daripada sholat sunnah di Masjid Nabawi. Ini hadis. Kenapa? Karena Rasulullah mengucapkan di situ. Adapun di Masjidil Haram juga sama, karena keutamaan salat sunnah di Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram sama, demikian dalam Masjidil Aqsa sama. Maka di situ menunjukkan bahwa salat sunnah di rumah itu lebih afdal, lebih baik dilakukan di rumah dibandingkan dengan 3 masjid ini, apalagi masjid-masjid yang lainnya. Apa penyebabnya? Penyebabnya, satu sisi kita mengajari anak-anak kita untuk sholat. Ya, karena anak itu kadang-kadang dia suka melihat gerakan-gerakan orang tuanya, lihat bapaknya sholat ikut sholat, begitu ya. Meskipun dia belum ngerti apa-apa. Anak-anak kecil, jika bapaknya mau sholat ikut sholat, ikut di sampingnya ikut bertakbir, ikut ruku. Itu akan menjadi pendidikan untuk anak-anak. Itu satu sisi, mendidik keluarga untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi yang lainnya, bahwa sholat sunnah ketika dilakukan di rumah itu lebih bisa khusyuk, lebih bisa ikhlas. Dari segi keikhlasan itu akan lebih besar, seorang keikhlasannya akan lebih besar ketika melakukan di rumah dibandingkan dengan ketika melakukannya di masjid. Kalau di rumah yang lihat istri dan anak, masa mau pamer sama istri sama anak kan gitu ya. Nah, sama istri masa mau pamer, malah ngajari mereka biar bisa sholat kan gitu ya. Kita sengaja ngajari mereka biar bisa sholat. Tapi kalau kita sholat di masjid yang melihat orang lain kan gitu ya, nah, bisa jadi kita akan berubah niat kita. Yang tadinya kepengennya sholatnya pendek-pendek, ketika ada orang yang lihat jadi dipanjangkan kan gitu ya. Nah, akhirnya apa? Dia memanjangkan sholatnya bukan karena Allah, tapi karena ada orang yang melihat. Itu di situ sudah masuk penyakit ria di situ, sehingga orang yang sholat di rumah itu bisa lebih ikhlas dalam melaksanakan sholatnya. Niatnya bisa lebih ikhlas dibandingkan dengan orang-orang yang sholat sunnah di masjid. Ya, bukan berarti tidak boleh sholat sunnah di masjid, boleh, tetapi tadi ya bahwa sholat sunnah di rumah itu lebih afdal dibandingkan dengan sholat sunnah di masjid, karena tadi sebab-sebab tersebut. Kemudian hadis ini hadis yang muttafaq alaih. Setelahnya beliau mengatakan, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala.
Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Shalla Mu'ad bi ashabihi al-isya, fatawala alaihim." Mu'ad, beliau salat mengimami sahabat-sahabat beliau. Kemudian Mu'ad memanjangkan bacaannya. Faqala Nabi, maka Nabi menegur, "Aturidu an takuna ya Mu'adu fattanan?" Wahai Mu'ad, apakah kamu mau jadi tukang fitnah? Ya, jadi tukang fitnah. Idza amamtan nas faqra bisyamsi wa duhaha. Kalau kamu mengimami jamaah, maka bacalah surat wasyamsi wa duhaha, wasabbih isma rabbikal a'la, atau sabbih isma rabbikal a'la, waqra bismi rabbik, atau iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wal laili idza yaghsha. Demikian pula surat Al-Lail, surat-surat yang pendek-pendek. Kalau kamu ngimami, bacalah surat-surat ini, gitu ya. Ini Rasulullah menegur Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu karena beliau memanjangkan bacaan salat isyanya. Dan makna dari fattan di situ, ketika Rasulullah mengatakan, "Ya Mu'ad, apakah kamu jadi tukang fitnah?" Maksudnya orang yang bisa menyebabkan orang itu terfitnah di dalam salatnya. Jadi tidak tenang dalam salatnya, tidak khusyuk, ingin keluar dan seterusnya. Padahal mungkin dia punya hajat dan seterusnya. Di sini ya, Rasulullah bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau disarankan untuk membaca surat Asy-Syams, kemudian Al-A'la, surat Al-A'la, surat Al-Alaq, surat Al-Lail, dan surat-surat yang semisal dengan itu. Dan seorang yang mengimami hendaknya dia meringankan bacaan. Dia meringankan bacaannya, jangan membaca dengan bacaan-bacaan yang membuat jamaah itu terbebani. Ya, jangan membuat yang jamaah terbebani. Dan hendaknya kita meringankan bacaan surat kita ketika menjadi imam. Rasulullah SAW beliau dan pernah lewat pada kita sebuah hadis. Bacaan apa yang harus kita baca? Apa yang kita baca ketika menjadi imam di salat maghrib, salat salat isya, salat subuh? Ini yang bacaannya bacaan yang jahriyah. Pernah lewat hadis dari Sulaiman bin Yasar. Beliau mengatakan, "Kana fulanun," dulu fulan, tidak disebutkan siapa fulannya, tapi ini merupakan salah seorang amir dari penguasa Madinah. Ada yang mengatakan Amr bin Salamah. Dia yutilul ulayaini min adh-dhuhri, memanjangkan 2 rakaat zuhur, wa yukhaffifu al-'asr, kemudian meringankan pada salat asarnya. Nah, sekarang yang maghrib dan isya bagaimana? Wa yaqra'u fil maghribi bi qisaril mufassal. Beliau dalam salat maghrib itu membaca dengan surat-surat qisarul mufassal, surat-surat pendek-pendek, surat-surat pendek yang terpisah-pisah. Ya, karena terpisah-pisah karena suratnya pendek-pendek, jadi banyak pemisah-pemisahnya, surat mufassal. Dan surat mufassal ini itu dari An-Nas sampai dengan Ad-Duha. Surat Qisar mufassal itu dari An-Nas sampai Ad-Duha. Itu yang dibaca pada salat maghrib. Orang ini membaca Qisarul mufassal, yaitu dari surat An-Nas sampai dengan surat Ad-Duha pada salat maghrib. Wa fil isya biwasatihi. Adapun pada salat isya itu beliau membaca dengan surat-surat mufassal yang pertengahan, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Ini dari surat Ad-Duha sampai dengan surat An-Naba. Ya, dari surat Ad-Duha sampai dengan surat An-Naba. Dari Amma Yatasa'alun sampai dengan Ad-Duha. Itu yang dibaca oleh orang ini pada salat duha, pada salat isya. Kemudian adapun pada salat subuh dikatakan di sini wa fis subhi bi tiwalihi. Adapun pada salat subuh maka beliau membaca dengan surat tiwalul mufassal, surat-surat panjang yang terpisah-pisah, yaitu dari surat Qaf sampai dengan surat An-Naba tadi. Jadi An-Naba sampai surat Qaf itu yang dibaca,
ya, yang dibaca pada sholat apa? Sholat subuh. Ya, pada sholat subuh. Maka ketika melihat yang seperti ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ma shallaitu wara'a ahadin asbaha sholatan bi Rasulillah min hada." Kata Abu Hurairah, aku tidak pernah sholat di belakang seorang yang lebih mirip sholatnya dibanding dengan sholat Rasulullah SAW. Dibanding dengan sholatnya Rasulullah daripada orang ini, di belakang orang ini. Artinya ini pujian dari Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah menceritakan bahwa sholatnya orang ini sangat mirip dengan sholatnya Rasulullah. Di waktu maghrib membaca dengan surat-suratan yang pendek-pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas. Di sholat Isya dari Ad-Duha sampai dengan surat An-Naba. Kemudian di sholat subuh dari An-Naba sampai dengan surat Qaf, surat Qaf. Itu yang dibaca. Jadi masalah pendek dengan panjang itu, meringankan itu, ya kita ikut dengan aturan ini, ikut dengan apa yang disebutkan di dalam hadis ini ya, yang namanya ukuran panjang dengan pendek itu tidak kemudian sesuai dengan kemauan makmumnya, bukan, ya bukan sesuai dengan kemauan makmum. Kalau kita mengikuti kemauan makmumnya, ya maunya kulhu terus kan gitu ya, maunya makmumnya kulhu terus, ya surat apa dari ya. Apa namanya ya, maunya ayat surat rakaat kedua kulhu rakaat kedua ya kulhu terus seperti itu maunya, kalau kita mengikuti kemauannya makmum seperti itu. Tapi ini bukan kaitan dengan masalah kemauan makmum, ya kita menjalankan sunnah ya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha fi qissati salati Rasulillah bin nas wa huwa marid. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah salatnya Rasulullah mengimami manusia dalam keadaan beliau sakit. Ketika Rasulullah sakit, beliau mengimami manusia. Qalat, maka Aisyah mengatakan, fajaa hatta jalasa an yasari Abi Bakrin. Maka Rasulullah kemudian datang sampai beliau duduk di samping kiri Abu Bakar. Waktu itu Abu Bakar sedang sholat mengimami manusia, mengimami para jamaah. Jadi yang jadi imam waktu itu siapa? Abu Bakar. Kemudian Rasulullah datang, kemudian Rasulullah duduk di samping kirinya Abu Bakar. Kemudian fakana yusalli bin nasi jalisan, maka Rasulullah kemudian mengimami, menjadi imam, mengimami manusia dalam keadaan duduk. Wa Abu Bakrin qa'iman, sementara Abu Bakar salatnya dengan berdiri. Yaqtadi Abu Bakrin bi salatin Nabi, Abu Bakar mengikuti salatnya Nabi. Abu Bakar ikut kepada salatnya Nabi. Kemudian wa yaqtadin nasu bi salati Abi Bakrin, dan manusia mereka mengikuti salatnya Abu Bakar. Ya, ini kaitan dengan hadis ini ya. Jadi gambarannya Rasulullah, Abu Bakar sedang salat mengimami manusia. Rasulullah datang kemudian duduk di sebelah kirinya Abu Bakar. Kemudian Rasulullah sholat di situ, sholat menjadi imam untuk semuanya. Jadi Abu Bakar tetap berdiri, jamaah tetap berdiri, Rasulullah sholat dalam keadaan duduk. Abu Bakar ikut kepada sholatnya siapa? Rasulullah. Jamaah ikut kepada sholatnya Abu Bakar. Gitu ya. Ini gambarannya seperti ini. Maka di sini ada perbedaan kondisi. Rasulullah sholatnya sambil duduk, jamaahnya sambil berdiri. Sementara di hadis yang sebelumnya Rasulullah menyebutkan idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Kalau imamnya sholat berdiri, maka makmum harus juga sholat berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Kalau imamnya salat sambil berdiri sambil duduk, maka makmum juga salat sambil duduk semuanya. Ini di hadis yang sebelumnya. Di hadis ini Rasulullah salatnya sambil duduk, jamaahnya salat sambil berdiri. Syekh Utsaimin rahimahullah taala belum menjelaskan bahwa yang benar bahwa imam jika salat sambil duduk, maka ya kita salat di belakang imam itu sambil duduk juga. Meskipun kita mampu untuk apa? Untuk sholat sambil berdiri, kita sholatnya tetap sambil duduk karena imamnya sholat sambil duduk. Ini meskipun kita mampu untuk berdiri.
Akan tetapi kata beliau, akan tetapi ya karena berkaitan dengan hadis ini tadi, akan tetapi jika kita sudah mulai sholat sambil berdiri, kita mulai sholat sambil berdiri, imam mulai sholat sudah imam ya, imam itu mulai sholat sambil berdiri, kita juga berdiri, kemudian thumma hasalat lahu illatun, kemudian di tengah-tengah sholat imamnya mengalami ya satu masalah sehingga tidak bisa sholat sambil berdiri, maka akhirnya imamnya apa? Fajalasa, imamnya duduk. Maka imamnya duduk, maka kata beliau, walam yukmilis sholat qa'iman, dan imamnya tidak bisa menyempurnakan sholat dengan berdiri, fa fi hadhil hal, maka pada keadaan yang seperti ini, yajibu alaina an nusalliya qiyaman, wajib bagi kita para makmum untuk tetap sholat dalam keadaan apa? Berdiri, tidak ikut duduk, tetap dalam keadaan berdiri. Jadi kalau dari awal sudah duduk, duduk semuanya. Tapi kalau dari awal asalnya berdiri bersama dengan imam berdiri, tapi setelahnya ada satu kejadian, jadi imamnya harus duduk, makmumnya tetap berdiri. Ya, maka makmumnya tetap berdiri. Ya, karena sesuai dengan hadis ini. Jadi awalnya para sahabat mereka sholat sudah dengan berdiri semuanya. Kemudian Rasulullah sholatnya sambil duduk. Ya, Rasulullah datangnya belakangan. Rasulullah kemudian sholatnya sambil duduk, maka jamaah tetap sholat dalam keadaan berdiri, tidak kemudian duduk, gitu ya. Jadi untuk yang hadis yang sebelumnya, kalau imamnya sholat berdiri maka kalian berdiri, kalau imamnya sholat sambil duduk maka kalian duduk. Itu kalau dari awal bareng sama imam dari awal, imamnya duduk dari awal, kita duduk dari awal. Nah, tapi kalau di pertengahan, awalnya imamnya berdiri, kemudian di tengah-tengah sholat dia tidak mampu berdiri, dia harus duduk, maka makmum tetap sholat dalam keadaan berdiri. Masalah yang lainnya lagi, ya, masalah yang lain di sini terkait dengan hadis ini. Dalam hadis ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama sahabat sudah dalam keadaan sholat, sudah sholat ya. Kemudian Rasulullah datang dan beliau belum sholat, ya. Kemudian Rasulullah bertakbir di sampingnya Abu Bakar, mengimami Abu Bakar dan para jamaah. Berarti duluan mana? Sholatnya duluan makmum apa imamnya? Duluan makmumnya, kan gitu ya. Ini sahabat dengan para sahabat dengan imam dan Abu Bakar sudah sholat. Rasulullah baru datang kemudian duduk di sampingnya Abu Bakar. Kemudian Rasulullah bertakbir menjadi imam. Ya, jadi imam ya. Berarti makmumnya sudah sholat, imamnya belum takbiratul ihram. Begitu ya? Belum takbiratul ihram. Paham ini gambarannya ya? Jadi imam datang setelah makmumnya sudah pada sholat bersama dengan imam pengganti. Karena Abu Bakar itu imam pengganti. Nah, kemudian imam aslinya baru datang, Rasulullah baru datang. Tapi Rasulullah sholat langsung takbir dan kemudian langsung menjadi imam. Padahal para makmumnya sebelumnya sudah apa? Sudah dalam kondisi sedang sholat. Maka yang seperti ini boleh, yang seperti itu boleh. Tapi ini khusus berkaitan dengan imam-imam yang memang imam asli, begitu ya. Imam asli, imam kalau di sini imam rotibnya, imam imam tetap, imam tetapnya. Misalnya di masjid ini ada masjid, ini ada imam tetap, kemudian ada imam pengganti, begitu ya. Ada imam pengganti. Ketika sudah mulai sholat, imam aslinya belum datang ini, belum datang. Maka imam pengganti yang maju. Setelah mulai sholat sudah jalan sholat, imam aslinya datang. Imam yang asli, imam tetapnya datang. Maka asalnya boleh bagi imam ini langsung berdiri di sampingnya siapa? Di sampingnya imam yang pertama, langsung mengambil alih keimamannya itu. Dia langsung menjadi imam aslinya, langsung menjalankan imam. Meskipun belakangan sudah sholat, sudah dalam keadaan sholat, dia bisa seperti itu. Ini kalau tidak membuat gaduh ya, karena biasanya orang pada nggak tahu kan seperti itu ya, pada nggak tahu. Maka kalau seperti ini membuat gaduh jangan. Mending
imam aslinya ikut jadi makmum aja, kan gitu ya. Karena yang seperti ini banyak yang belum tahu, ya, banyak yang belum tahu ya tentang hal-hal yang semacam itu. Ya. Jadi untuk sesuatu yang seperti ini ya kita ajarkan aja, tapi tidak, ya, bukan untuk dilakukan dulu kayaknya ya. Kalau dilakukan kayaknya ya, jamaahnya bingung, ya, jamaahnya pada bingung seperti itu. Jadi untuk kondisi-kondisi yang seperti itu diperbolehkan dan bukan berarti kemudian batal. Karena tadi di awal itu dijelaskan bahwa makmum yang mendahului imam dalam takbiratul ihram misalnya ya, itu makmumnya batal, kan gitu ya. Makmum tidak boleh mendahului imam dalam rukun-rukun sholat. Kalau mendahului imam dalam rukun sholat, maka sholatnya makmum itu batal. Tadi sudah kita jelaskan, ya, jelaskan di hadis depan itu. Tapi ini kondisi seperti ini, kondisi khusus ini. Ini keluar dari yang pembahasan yang tadi. Jadi kondisi ini berbeda. Ini pengecualian, ya, untuk kondisi-kondisi yang seperti ini. Ya, kita lanjutkan. Qala rahimahullah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, jika salah seorang dari kalian mengimami manusia, falyukhaffif, maka ringankan, pendekkan bacaannya, jangan panjang-panjang kalau ngimami. Kenapa? Fa inna fihi mus-shaghir wal kabir wad dhaif wadal hajah. Karena di situ ada anak-anak kecil, ada orang-orang yang sudah sepuh-sepuh, ada yang lemah, dan ada orang-orang yang punya hajat. Orang-orang yang punya hajat. Fa idza shalla wahdahu, adapun kalau salat sendirian, falyusalli kaifa syaa, maka silahkan dia salat semaunya. Mau dipanjangkan kayak apa silahkan. Ya, mau dipanjangkan seperti silahkan. Mau dibaca satu rakaat sampai satu juz, ya silahkan gitu ya. Kalau salat salat sendirian, ya, salat sendirian. Dan dari dalam hadis ini menunjukkan bahwa seorang imam itu hendaknya memperhatikan bagaimana kondisi makmumnya, ya, lihat kondisi makmumnya. Kalau yang sholat di belakangnya itu orang-orang yang asamuratan gitu ya, asamuratan, mau sujud saja susah, mau rukuk susah, mau berdiri susah gitu. Kalau ini ya, seperti ini dipanjang-panjangkan kan kasihan ya, kasihan seperti itu. Mau ke masjid aja sudah alhamdulillah. Kalau ditambah diperberat seperti itu, akhirnya apa? Malas panjang banget sholatnya, akhirnya nggak jadi ke masjid, kan gitu ya. Nah seperti itu. Sehingga imam hendaknya memperhatikan bagaimana kondisi-kondisi makmumnya. Ya mungkin ada yang sedang sakit gitu, harus banyak istirahat, malah sholatnya panjang banget misalnya. Atau orang-orang yang punya hajat, orang yang punya kebutuhan sedang hajat. Namanya orang yang punya hajat. Di sini maksudnya hajat di sini adalah hajat-hajat yang biasa, bukan hajat yang sangat mengganggu sholat, bukan. Karena apa? Karena kalau hajat yang mengganggu sholat itu hendaknya didahulukan hajatnya, gitu ya. Rasulullah mengatakan, jika telah dikumandangkan iqamah wa quddimatil asya, ya, kemudian ternyata makan malam sudah dihidangkan. Idza qimatis shalah wa quddimal asya fabda'u bil asya. Kata Rasulullah, jika qomat sudah dikumandangkan, kemudian ternyata hidangan makan malam jadi qomat sudah dikumandangkan, hidangan sudah disiapkan, maka kata Rasulullah, faquddima al asya, dahulukan salat, dahulukan makannya. Kenapa? Karena dia akan terganggu, sudah dihidangkan gitu ya, kemudian ternyata suruh sholat dulu, maka akan terganggu. Sehingga ini para takmir masjid kalau buka bersama gitu ya, jangan dibagi dulu baru sholat. Saat itu ya sudah dibagi sholat, ini kita makan setelah apa? Setelah sholat. Ini baru setelah adzan kita makan yang
ringan-ringan aja dulu gitu ya. Kita sholat dulu, habis sholat baru makan. Ya terganggu sholatnya ya. Terganggu apa enggak? Ya terganggu, apalagi kalau lagi sholat takbiratul ihram ada suara kucing misalnya kan. Ya, aduh. Itu ya. Ya, ini tambah-tambah lagi nggak serius. Jangan-jangan punya saya yang ditangi kucing kan gitu ya. Jadi hendaknya makan dulu. Kata Rasulullah, fabda'u bil asya, dahulukan makan malam, jangan dahulukan sholatnya. Karena apa? Karena hajat yang seperti itu akan mengganggu. Dan Rasulullah mengatakan la sholata bihatril ta'am wala wa yudafi'u al-ahbasan. Tidak boleh seorang sholat dalam keadaan menghadap makanan yang ingin dia makan, dan juga orang yang menahan ingin buang hajat, ya buang hajat dua jalan itu. Maka di sini hajat ini hajat-hajat yang bukan hajat yang sangat mengganggu, bukan. Ya, adapun hajat yang mengganggu maka dahulukan hajatnya. Ya, ikhwani fiddin wa akhwati rahimakumullah. Di sini Rasulullah menyebutkan jika seorang mengimai manusia maka ringankan, karena di dalamnya ada anak-anak kecil. Di jamaah itu ada anak-anak kecil. Ini menunjukkan bahwa anak kecil itu boleh dibawa ke masjid, boleh ikut berjamaah, begitu ya. Nah ini nih kecil-kecil ini kan, ya boleh ini dibawa ke masjid. Ya jadi boleh kita membawa anak kecil ke masjid, dan tidak boleh kita menghalangi mereka untuk ke masjid. Tidak boleh kita melarang anak-anak yang mau ke masjid, itu tidak boleh. Ya biarkan mereka ke masjid, karena mereka ini akan jadi apa? Jadi penerus kita. Ya kalau kita sudah meninggal, anak-anak kecil tidak dibiasakan ke masjid, nanti siapa yang ke masjid? Ya habis generasinya kan gitu ya. Dan kita kadang-kadang ada tempat-tempat masjid-masjid yang di situ isinya semua orang tua semua. Nah, terus nanti siapa yang akan melanjutkan kalau mereka ini sudah nggak ada, meninggal satu persatu, terus penerusnya siapa? Kan gitu ya. Nah ini jadi kalau ada anak-anak ramai di masjid, itu nikmat itu calon orang-orang yang akan memakmurkan masjid di masa depan, seperti itu. Cuma hendaknya untuk anak-anak kecil seperti ini, hendaknya orang tua itu bisa mengkondisikan anak-anaknya sehingga tidak mengganggu para jamaah. Dan Rasulullah dan Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan, la yajuzu man as-saghir minal masajid illa idza hasala minhum dararun 'alal masjid aw 'alal musallin. Tidak boleh melarang anak-anak ke masjid kecuali jika muncul madarat terhadap masjid. Misalnya mereka anak-anak ini suka mainan yang merusak-merusak begitu ya. Bawa batu, lempar kaca kan gitu ya, yang merusak masjid. Ini kalau yang seperti ini ya tidak boleh dibawa ke masjid karena ada madarat, gitu, ada madarat untuk masjid atau madarat untuk orang-orang yang sholat, bisa memberikan madarat untuk yang sholat seperti itu misalnya. Maka ini yang tidak boleh dibawa ke masjid. Adapun yang lainnya asalnya semuanya boleh, anak-anak boleh dibawa ke masjid karena tadi ya mereka ini adalah calon-calon ya pengganti kita. Nah, mereka akan meramaikan masjid setelah kita. Ya. Ikhwani fiddin wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sampai jam berapa? 11.55 ya. An Amr bin Salamah, kata beliau, wa an Amr bin Salamah qala abi, dari Amr bin Salamah beliau mengatakan, bapakku mengatakan, ji'tukum min indillahi haqqa, saya baru datang ketemu dengan Rasulullah. Kami ya, jadi bapaknya beliau yaitu Salamah itu termasuk orang yang datang kepada Rasulullah untuk belajar. Jadi termasuk rombongan-rombongan yang menemui Rasulullah pada tahun Amul Wufud itu. Ya, ketika banyak rombongan datang kepada Rasulullah untuk belajar, itu termasuk salah satunya ini. Kemudian Rasulullah berpesan, ini ya, ada tamu diberi pesan, diberi ilmu oleh Rasulullah. Pesannya apa? Idza hadaratis salatu falyu'adzin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan. Fanadharu, ini ya, ini sabda Rasulullah. Rasulullah mengatakan, jika telah datang waktu sholat, maka hendaknya salah seorang dari kalian azan.
ya adzan, dan salah seorang dari kalian adzan. Wal ya ummakum aktsarukum Qur'anan, dan hendaknya orang yang mengimami kalian adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ini sekarang siapa yang pantas ya, yang harusnya jadi imam pembahasannya. Siapa yang paling berhak untuk menjadi imam? Rasulullah mengatakan wal ya ummakum aktsarukum Qur'anan. Yang mengimami kalian adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Qala, maka kemudian Amr bin Salam mengatakan, fanadharu, mereka pun melihat, mengamati. Melihat bukan dengan mata ya, mencari dengan hati mereka, dengan pengetahuan mereka. Falam yakun ahadun aktsaru minni Qur'anan, dan mereka tidak mendapatkan seorang pun yang lebih banyak hafalan Qur'annya dibandingkan dengan aku. Faqaddamuni, maka mereka pun menjadikan aku sebagai imamnya mereka. Wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin, dan waktu itu aku masih berumur 6 atau 7 tahun. Tapi hafalan Qur'annya paling banyak. Nah, kemudian rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa An-Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Yang jelas di sini bahwa boleh menjadikan anak-anak sebagai imam, ya, boleh menjadikan anak-anak itu sebagai imam. Dan kalau ada yang mengatakan ya mungkin waktu itu kejadiannya Nabi tidak melihat, gitu ya, karena ini kan tamu Nabi pulang ke kampungnya, nah, kemudian sampai di kampungnya milih yang anak kecil ini jadi imam. Amr bin Salamah itu yang dijadikan sebagai imam padahal masih kecil, masih 6 tahun atau 7 tahun. Maka kalau dia mengatakan mungkin dia nggak tahu, Rasulullah nggak tahu tentang kejadian tersebut. Ya kalau ada seperti itu, maka dijawabnya ya benar, mungkin Rasulullah tidak mengetahui tentang kejadian tersebut, tetapi Allah Maha mengetahui, dan waktu itu masih waktu turunnya wahyu, zaman turunnya wahyu. Seandainya itu tidak diperbolehkan, dilarang oleh Allah dalam syariat Islam, maka pasti Allah akan menegur, Allah akan melarang untuk menjadikan anak-anak sebagai sebagai imam. Akan tapi ternyata tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menunjukkan bahwa boleh seorang anak kecil dipasang sebagai imam, ya, boleh dijadikan sebagai imam. Kemudian kita lanjutkan dulu, kembali kepada hadis yang tadi ya, hadis yang tadi ini. Idza hadaratis sholatu falyu'adzin ahadukum. Jika telah datang waktu salat, maka hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Ini kaitan dengan azan. Di sini ada faidah bahwa yang namanya azan itu tidak boleh dikumandangkan sebelum masuk waktu salat. Karena Rasulullah mengatakan apa? Idza hadaratis shalah falyu'adzin ahadukum. Jika telah masuk waktu salat, maka hendaknya salah seorang dari kalian itu mengumandangkan azan. Berarti azannya kapan? Setelah masuk waktu salat. Karena ada orang yang mengatakan boleh untuk azan sebelum waktunya ada. Jadi mereka mengatakan, ini nggak tahu dari mana asalnya ya, jadi ada yang mengatakan gini, kita diperintahkan untuk sholat di awal waktu, kan gitu ya, sholat di awal waktu. Berarti kalau misalnya sholat sekarang zuhurnya jam 12 kurang 5 menit misalnya, kurang 5 menit, ya, berarti di awal waktu itu ya waktu itu. Jam berapa pelaksanaan sholat zuhurnya? Jam 12 kurang 5 menit. Berarti adanya kapan? Maju sebelumnya, biar sholatnya bisa langsung di awal waktu. Seperti itu ya. Ini nggak tahu awal-awalnya bagaimana. Ada orang-orang yang melakukan seperti itu, dan itu sampai sekarang masih ada. Saya lihat sering dengar ada di satu masjid itu. Ya, di sana ada masjid kalau adzan mesti yang sebelum waktu terus ada. Jadi kadang-kadang mengganggu ketika sedang puasa. Tahu-tahu sudah belum maghrib sudah adzan gitu ya. Adzan waktu masih kurang berapa menit, 5 menit, sekitar 5 menitan sudah adzan duluan.
Alasannya seperti itu. Alasannya apa? Biar bisa sholat di awal waktu. Padahal Rasulullah mengatakan jika telah datang waktu sholat, maka hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan. Jadi adzan itu setelah masuk waktu sholat, bukan ketika mayit masuk apa? Kuburan. Bukan ketika mayit masuk kuburan ya. Jadi adzan bukan di kuburan, tapi di mana? Di masjid. Di sini ada adzan di kuburan? Ada ya. Adzan di kuburan, masuk kuburan diadzani ya, bukan tempatnya adzan. Adzan itu di mana? Adzan itu di masjid. Dan waktunya pun ketika setelah masuk waktu sholat. Jadi adzan itu panggilan untuk sholat ya, panggilan untuk sholat. Kecuali adzan sebelum subuh itu dan adzan di hari Jumat itu di luar waktu sholat. Dua adzan itu di luar waktu sholat. Adzan yang sebelum subuh yang fungsinya untuk membangunkan orang-orang yang tidur begitu ya, dan mengingatkan orang-orang yang sedang sholat malam, itu dilakukan sebelum subuh, sebelum waktu subuh. Kemudian adzan yang kedua yang di luar waktu sholat adalah adzan yang dilakukan di hari Jumat, yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Adzannya beliau di pasar gitu ya, di pasar untuk mengingatkan orang-orang yang di pasar bahwa hari itu adalah hari Jumat, agar mereka pulang dan persiapan untuk Jumatan. Itu dua waktu, dua adzan yang di luar waktu. Kemudian yang jelas adzan itu tidak sah kecuali setelah masuk waktu sholat. Yang kedua, faedah yang lainnya bahwa adzan itu merupakan fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kalau ada sebagian yang sudah mengerjakan, yang lain gugur kewajiban. Karena Rasulullah mengatakan falyu'adzin ahadukum, hendaknya salah seorang dari kalian adzan. Berarti tidak semuanya adzan ya, tidak semuanya melakukan adzan. Salah satu itu sudah mencukupi. Nah, ini juga berlaku ketika misalnya di sini ada masjid ya, adzan, kemenangan adzan. Kemudian mungkin di samping-samping sini ada mushola kecil, ya mushola kecil. Maka yang mushola itu tidak wajib untuk melakukan adzan. Ya, seandainya dia mencukupkan dengan adzan dari masjid-masjid yang besar, itu sudah boleh. Kenapa? Ya, karena adzan itu fardu kifayah yang fungsinya adalah untuk apa? Untuk mengumumkan bahwa sudah masuk waktu sholat. Nah, seperti itu. Itu yang digunakan untuk pendalilan bahwa kadang-kadang di mushola kita dapatkan ya, di mushola kecil kadang-kadang tidak mengumandangkan adzan karena sudah mencukupkan dengan adzan yang ada di masjid-masjid yang lebih besar. Kemudian yang berikutnya bahwa menjawab adzan hukumnya apa? Menjawab adzan mengikuti muadzin. Muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita ikuti Allahu Akbar. Hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Karena Nabi tidak mengajari salamah tadi, tamu-tamu ini untuk mengikuti ini. Hanya perintahnya untuk apa? Perintah untuk adzan dan pilih imam yang paling banyak hafalannya. Tapi Rasulullah tidak mengingatkan untuk mengikuti itu. Seandainya wajib, mestinya akan diajari karena mereka para tamu yang ingin belajar dari jauh, dan kesempatan itu tidak akan terjadi lagi. Mereka datang kepada Rasulullah, belajar berapa hari pulang lagi ke kampungnya. Ya, seandainya itu wajib, mesti akan langsung disampaikan kepada mereka, diajarkan kepada mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Kemudian juga di sini bahwa muadzin itu harus seorang laki-laki, ya tidak boleh perempuan. Ya tidak boleh muadzin dari kalangan perempuan, tidak boleh. Harus laki-laki. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan falyu'adzin ahadukum. Ahadukum itu laki-laki. Salah seorang dari laki-laki dari antara kalian. Kalau perempuan pakai ihda bukan ahad. Kalau ahad itu untuk laki-laki, kalau ihda itu untuk perempuan. Setelahnya jadi di sini yang namanya muadzin harus seorang laki-laki. Ya, harus laki-laki. Ini termasuk syarat dari syarat muadzin ya. Syarat muadzin adalah laki-laki. Syarat muadzin itu ada Ada 5 syarat ya. Syaratnya adzan. Ya, yang pertama itu syaratnya harus Islam. Yang kedua berakal. Islam berakal meskipun belum balik.
belum balik ya. Jadi adanya anak-anak itu yang sudah berakal itu boleh, yang sudah mumayyiz boleh. Kemudian harus laki-laki, Islam, berakal, laki-laki, kemudian dilakukan pada waktu sholat, sudah masuk waktu sholat, dan kemudian yang kelimanya azannya itu berurutan sesuai dengan urutan yang diajarkan oleh Nabi, berurutan dan nyambung terus, tidak terputus ya, tidak terputus maksudnya jedanya itu tidak jauh sekali. Jangan sampai sekarang Allah Akbar, tinggal wudu dulu, lanjut lagi Allah Akbar, nah, itu enggak seperti itu. Tapi lanjut ya. Jadi berlanjut, nyambung, jangan diputus-putus. Di samping tertib, urutannya pas, juga bersambung, tidak diputus. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani rahimakumullah, fal ya ummakum aktsarukum Qur'anan, dan hendaknya yang menjadi imam adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ini Rasulullah menyebutkan yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya, meskipun dia adalah seorang anak kecil. Karena ketika itu para sahabat ini, mereka bukan orang-orang yang tidak punya hafalan. Ketika Salamah ini datang dari Rasulullah, kemudian pulang ke kampungnya. Ini para sahabat-sahabat yang di kampung itu, mereka bukan orang-orang yang tidak punya hafalan Quran. Mereka punya hafalan Quran. Dan hanya saja yang paling banyak hafalan pada saat itu adalah Amr bin Salamah. Kenapa Amr bin Salamah yang masih kecil bisa punya hafalan Quran yang banyak? Karena Amr bin Salamah itu, beliau setiap ada orang pulang dari Madinah, beliau ditemui, minta diajari hafalan Quran yang baru. Setiap ada lagi datang lagi, minta lagi, diajari lagi. Ya, sehingga beliau mengumpulkan Al-Quran yang sangat banyak dibandingkan dengan para sahabat-sahabat yang sudah dewasa itu ya, ini masih kecil. Tapi setiap ada orang pulang dari Madinah, minta diajari hafalan Quran yang baru. Ya, seperti itu. Setiap ada Al-Quran ayat-ayat yang baru, beliau minta untuk diajari, sehingga beliau punya hafalan Quran yang banyak. Ini Amr bin Salamah. Kemudian ini menunjukkan bahwa para sahabat mereka punya hafalan Al-Quran, tetapi pada saat itu di kampung itu yang hafalan Qurannya paling banyak adalah Amr bin Salamah. Kenapa didahulukan yang paling banyak hafalan Qurannya? Ya, pada zaman itu yang namanya para sahabat itu, orang yang paling banyak hafalan Qur'annya ini orang yang paling banyak ilmunya. Begitu ya. Karena para sahabat, metode belajarnya para sahabat terhadap Al-Qur'an itu mereka tidak melewati 10 ayat kecuali sudah dihafal, sudah difahami, dan sudah diamalkan ayat tersebut. Bukan hanya sekedar dibaca khatam, habis itu khataman, gitu ya. Habis itu khataman, setelah itu nggak pernah baca lagi. Bukan seperti itu. Bukan juga dihafal sampai selesai hafid langsung ya. Ini bagus, termasuk baca dapat pahala. Hanya saja metode para sahabat tidak seperti itu. Metodenya para sahabat, mereka menghafal dulu, baca 10 ayat. 10 ayat tidak lebih dari itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian benar-benar dihafalkan, benar-benar fahami tafsirnya apa, kemudian diterapkan, dilaksanakan keharusan dari kandungan dari Al-Quran tersebut, sehingga otomatis orang yang paling banyak hafalannya adalah orang yang paling banyak ilmunya, paling banyak amalannya, seperti itu. Sehingga di sini dipilih orang yang paling banyak Qur'annya. Dan yang menjadi ukuran tadi adalah orang yang paling banyak Qur'annya, bukan orang yang tajwidnya paling bagus, bukan yang tajwidnya paling bagus, bukan yang lagunya paling merdu, bukan cengklak-cengklaknya, bukan yang paling merdu ya, bukan itu yang dilihat. Nah, tetapi yang dilihat adalah Quran yang paling banyak. Karena Rasulullah mengatakan apa? Rasulullah mengatakan fal ya ummakum aktsarukum Qur'anan. Hendaknya yang mengimami kalian adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Itu patokannya, yang paling banyak hafalan Qur'annya, bukan orang yang
lagunya paling merdu, paling bagus lagunya, bukan. Ya, ukurannya bukan itu, ya, bukan yang itu. Tapi yang menjadi ukuran kata Syekh Utsaimin adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Sesuai dengan zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, cukup insyaallah ya, kurang 2 menit lagi waktu zuhur. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.